Dan saya Andre. Kami berdua merupakan penyandang autisme yang berkuliah di pendidikan luar biasa atau yang disebut pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta. Namun sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Lalu tonton sampai habis. Dah. Ambil pensil. Dah. Tito hebat. Tito bisa mantap. menggambar mangga. Iya, Memang Pak. luar biasa Tito. Sini deket. Iya, Harus jaga ketenangannya. Tito tidak. Ayo fokus. Kita mau mengakhiri pelajaran ini. Kita mengakhiri pelajaran, kita akan beri kesimpulan. Ya, benerin Mbak. Tadi kita telah mempelajari bagaimana es batu mencair. Nanti Tito bisa praktekkan di rumah ya, sama Mbak Sri atau orang tuanya Tito. Oke, Pak. Ya. Oke. Habis itu kita sudah membaca kalimat, terus menulis kalimat, terus menulis angka 1 sampai 30, sudah tulis, tidak usah ditulis lagi. Terus menghitung gambar dan menjumlahkan gambar. Terus dilanjutkan dengan mewarnai mangga. Oke, Tito? Ambil huruf A. Kenzi, tangan lipat. Ambil huruf A. Ya, betul. Nah, Ya. ini lagi. Kenzi, sekali lagi kan. Ambil huruf A. A, Kenzi, A. A. Nah, Waktu ngajar Tito, umurnya 9 tahun, dia masih duduk di kelas 4 SD. Dia itu suka tantrum ketika menghadapi saya. Kadang dia sukanya nggak mau belajar, kadang maunya mainan lampu. Itu bagian yang harus saya hadapi. Kalau ketika saya tantrum, saya malah tertawa sendiri. Terus malah merasa gembira. Terus ngatasinya saya ingetin, Tito mohon tenang. Pembelajaran tidak akan kami lanjutkan jika Tito tidak tenang. Gimanapun caranya, saya harus menghadapi Tito itu dengan baik. Begitu juga dengan saya waktu mengajar dengan Kenzi. Kenzi itu bilang tidak. Kenzi bilang tidak. Kalau salah memilih waktu mengidentifikasi huruf misalnya. Itu pengalaman saya waktu mengajar Kenzi. Itu Kenzi tidak pernah tantrum. Tantrumnya cuma kurang fokus tata maka, dan Kenzi itu belum bisa belajar terapi wicara loh. Karena terlambat intervensi dini waktu itu. Kenzi duduk di kelas intervensi dini. Waktu itu Kenzi itu pernah dibawa ke rumah sakit Onida untuk melakukan intervensi dan didiagnosa autis. Dan Kenzi belum bisa belajar terapi wicara seperti Tito. Ya. Dan saat Tito itu mau marah, mau nangis, itu kadang saya malah tetap senang menghadapinya. Kadang saya bilang, saya ingatkan, mohon Tito tenang, mohon tidak tangis, tidak tantrum, tidak mainan itu. Tito harus fokus ke materi yang sedang dipelajarinya. Kalau setelah dia bisa belajar, Tito kalau belajar itu asik loh. Tito harus mau belajar supaya pintar.
Kalau si Kenzi itu suka gigit gigit tangan waktu itu. Kenzi tangannya tidak mau menggigit tangan sepertinya, tapi ternyata diingetin sama Bu Ito. Kenzi yang paling saya ingat waktu nggak fokus tuh, Kenzi malah mengalihkan fokusnya ke pilihan yang salah. Misalnya dia diminta ambil huruf A, malah ambil huruf C. Itu yang paling saya ingat. Seperti yang ada di video waktu saya mengajar Kenzi. Kenzi itu masih suka rewel, minta ini itu. Dan belajarnya itu waktu PEX memori dia diminta 3-4 balok. Waktu memori balok ya, diminta 4 balok. Requestnya berapa? Itu sepakati bersama. Waktu PEX memori diminta 4 warna. Warnanya terserah Bu Ito waktu itu. Kalau saya waktu Tito disuruh mewarnai, Tito malah senang juga warnai. Dia kadang Tito meskipun dia suka mengalihkan fokusnya ke mainan yang disukainya, misalnya lampu dan apa hal-hal yang disukainya. Tito itu kadang suka mengalihkan pikiran ke mana-mana, harus saya ingatkan terus. Ketika seperti misalnya pada saat waktu membaca kalimat sederhana, dikte, itu Tito kadang kurang fokus sehingga tulisannya kurang rapi. Waktu saya mengajar Kenzi itu belum bisa menulis loh. Senang kalau menebakan, diminta menebakan, malah Kenzi malah bisa. Tapi ternyata tulisannya nggak 100% rapi loh. Menebakan angka, menebakan huruf. Kalau Tito, dia kalau bicara udah agak lumayan, meskipun harus ada perbaikan karena dia belum bisa bicara dengan baik, karena dia belum terlatih bicaranya. Tito itu sebenarnya sih dia agak terlambat bicara. Maka dari itu, Tito perlu dilatih terus untuk berbicara dan mengucapkan kata-kata untuk bisa menjadi hal-hal yang baik buat semuanya. Begitu juga dengan saya yang pernah mengajak Kenzi waktu itu. Kenzi itu tantrum saat itu pernah mau Kenzi bilang, saya pernah, Bu Ito pernah bilang tidak ya, malah milihnya yang ini. Kenzi suka kurang fokus terhadap materi yang diberikan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Suka dukanya waktu ngajar dalam koneksi internet, kadang suka terputus-putus, kadang mic-nya tidak tersambung ke laptop, sama kadang terpaksa harus pakai handphone karena laptopnya lagi ada masalah untuk praktek ngajar. Kalau saya selalu pakai laptop kalau ngajar Kenzi, tapi kendalanya suka hang laptopnya, dan kemudian disambung lagi, sama seperti waktu saya ikut pemimpin muda Jakarta waktu itu. Pemimpin muda Jakarta, maka saya harus dipaksa gabung lagi, dan sampai terkena virus atau apa gitu laptop saya. Dan waktu saya ngajar
itu malah kadang suka asik dengan dunianya sendiri, seperti mainan yang disukainya atau apalah yang dia suka. Kalau Kenzi punya fasilitas itu loh, fasilitas sensori integrasi yang lengkap di rumah loh. Rumahnya di Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan dia mau belajar dan fokus, tapi malah kendalanya itu Kenzi itu suka milih yang salah. Ayo Kak Tarian, Ayo, instruksinya Chen, apa? berikan instruksi. Ayo tangan dilipat Kenzi. Sudah. Oke, bentar. Oke. Ayo. Berikan instruksi. Kalian berikan instruksi. Tangan dilipat Kenzi. Pegang gelas. Kelas kan. Ya. Pegang gelas. Gelas. Yeay. Sekali lagi. Kan dua-duanya dong Sekali Kenzi. lagi. Pegang gelas. Oke. Ye. Apa sih Nak? Kamu tuh. Udah benar malah salah. Tito kadang berhitungnya masih belum lancar. Belum selancar itu, hanya menghitung dengan benda konkret saja. Kalau sebisa mungkin Tito itu saya ngajarnya udah bagus, harus ada perbaikan. Seperti penanganan Tito saat tantrum, jangan terlalu lebay, jangan terlalu tertawa, biasa aja kalau menghadapi Tito tantrum. Kalau ngajar itu jangan dipaksakan. Tito itu kan masih belum bisa bicara dengan baik dan benar. Maka dari itu ngajarinnya harus pelan-pelan. Seperti Budi membaca buku, itu contohnya. Kita. Tito mohon fokus ya. Marah. Tito tidak marah, Tito fokus. Ayo fokus Tito. Tito mohon jaga ketenangannya. Tidak tantrum. Tito mau cepat selesai enggak? Tito, Tito mohon kesabarannya. Tito, ayo tulis. Waktu saya mengajak Kenzi, saya juga diminta untuk bilang tidak kalau Kenzi itu menjawab salah. Misalnya, ambil huruf A, malah milih C. Bilang tidak, katakan tidak. Itu yang harus dilakukan. Dan perintahnya kadang juga waktu mengajar Kenzi, saya juga dinilai baik loh sama Bu Ito dan Pak Awang. Namun ada kendala, lupa memberi instruksi ke berikutnya waktu itu. Selanjutnya mau ngajar apa Dan waktu itu saya juga kadang lupa memberi instruksi ngajar berikutnya apa. Habis ini dikte, saya suruh siapin buku tulisnya. Ini kadang saya suka lupa juga instruksi yang harus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia Moktayana selaku guru pamong dan Ibu Wayan selaku guru pamong saya, beserta Ibu Siti Nurani Punawati beserta selaku dosen pembimbing untuk Andre dan Rian, dan teman-teman PKM yang saya sebutkan, yaitu Vero, Mima, Dia, dan Saul. Dan
Saul ini merupakan ketua PKM Pelita Hati. Ketika saat mengajar, Sudah 8 pertemuan loh kami berdua ikuti. Dari tanggal berapa? di tanggal 8 Maret sampai 6 April sudah 8 sampai 9 pertemuan kita hadapi untuk praktek ngajar. Untuk PKM-nya dari tanggal 1 Februari sampai 16 April 2021. Di masa berakhirnya PKM, praktek kegiatan mengajar, kami berdua pernah membuat video testimoni dari orang tua, yaitu ucapan terima kasih kepada SLB Pelita Hati yang telah menerima kami berdua dengan baik. Dan sampai kami berdua bisa diberi kesempatan untuk mengajar pada anak berkebutuhan khusus. Dan saya juga berterima kasih juga kepada dosen-dosen lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikut dalam praktek keterampilan mengajar di SLB Pelita Hati. Kami berdua juga berterima kasih pada Bu Ice sebagai Psikolog dan Bu Sri Utami selaku kepala sekolah di SLB Pelita Hati. dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan praktek keterampilan mengajar. Dalam waktu dekat ini, Andre dan Rian akan membuat video-video yang menarik berikutnya. Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih.